Salam alaihim bisem Yeshua Hamasiah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta MPS. Begini judulnya, mengapa murid memanggil Yesus Tuhan? Ya. Saudara, para murid kok manggil Yesus Tuhan ya? Murid ini paham apa tidak paham? Paham. Kalau Edi Peyek, Edi Penyok, mu'alaf itu nggak paham. Dia bingung, kenapa murid memanggil Yesus itu Tuhan? Jelas-jelas manusia kok dipanggil Tuhan. Contohnya misalnya Yohanes 14 ayat berapa ya? Ayat 8 kalau tidak salah. Tuhan, gitu ya. Bagi kami sudah cukup, tunjukkan mana itu Bapa. You know? Bentar ya, saya salah. Yohanes 14 ayat 8 misalnya ya. Kata Filipus kepada Yesus, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Loh, kok Filipus manggil Yesus Tuhan? Jelas-jelas Yesus manusia gitu. Ya. Ada banyak lain juga, makanya ketika Yesus manusia itu ada yang memanggil Tuan. Tuan ada yang memanggil Tuhan, ada yang memanggil Guru. Ya. Murid ini ngerti nggak kenapa dia memanggil Tuhan? Ya, ngerti nggak? Ngerti. Edi Penyok ngerti nggak? Mu'alaf Edi Penyok, Edi Peyek ngerti nggak? Nggak ngerti. Pikiran tumpul dia, ya. Lalu Yesus sendiri ngaku di dalam Yohanes 13 ayat 13, benar ya? Sebentar ya. Yohanes 13 ayat 13. Ini perkataan langsung Yesus. Yohanes 13 ayat 13. Kamu menyebut aku guru, G-nya pakai huruf besar, dan Tuhan, dan katamu itu tepat tuh, Yesus ngomong gitu tuh ya. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Dia lagi jadi manusia tuh ngomong begitu. Anda tahu kenapa para murid memanggil Yesus itu Tuhan ya? Kenapa? Nah, ini dia jawabannya. Jadi yang disebut dengan pengertian Tuhan. Tuhan itu ada dua pengertian ya. Yang pertama adalah eksistensi Allah. Tuhan itu harus roh. Pada mulanya adalah firman. Firman itu Tuhan artinya ya. Pada mulanya adalah firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itu Allah. Firman yang dimaksud F huruf besar adalah Tuhan. Harus roh. Jadi Tuhan adalah roh. Mana ya? 2 Korintus 3 ayat 17. Semoga tidak salah. 2 Korintus 3 ayat 17. Sebab Tuhan adalah roh. Jadi pengertian pertama dari Tuhan adalah eksistensi Allah. Tuhan adalah roh. Ya, itu eksistensi Allah ya. Tuhan juga pasti Allah, pasti sudah pasti, karena firman bersama-sama dengan firman adalah Allah. Tuhan itu roh, Allah juga roh. Yohanes 4 ayat 24. Jadi pengertian pertama Tuhan adalah eksistensi Allah. Pengertian kedua, Tuhan adalah Allah yang berkarya. Allah yang berkarya itu bisa menjadi bukan roh, bisa, yaitu menjadi manusia. Hanya satu kali Allah berkarya menjadi manusia. Yesaya 43 ayat 10, Yohanes 1 ayat 14. Allah dibentuk, Allah menjadi manusia. Jadi Yesus yang manusia itu disebut Tuhan dalam arti Allah yang berkarya. Tepuk jidat. Mu'alaf seperti Edi Penyok, Edi Peyek nggak akan paham. Ya. Lalu Edi Penyok, Edi Peyek ini pasti ngomong gini, Tuhan kok bisa mati? Yang mati bukan Tuhan. Ya, yang mati adalah manusia. Sebutan Tuhan untuk manusia ini Allah yang berkarya. Ya. Makanya Efesus 2 ayat 15, dengan matinya sebagai manusia, bukan sebagai Tuhan, ya. Kalau Tuhan eksistensi itu harus roh, kalau Tuhan berkarya itu bisa sebagai manusia. Makanya Yesus manusia disebut Tuhan nggak apa-apa. Engkau adalah Allah yang berkarya. Ya, mau disebut Tuhan boleh.
Mau disebut guru boleh, disebut nabi boleh. Pada saat dia jadi manusia, ya. Bahkan nabi besar loh. Berapa itu? Lukas 7 ayat 16, bener nggak ya? Sebentar ya. Lukas 7 ayat 16. Jadi istilah nabi besar itu nggak ngarang. Lukas 7 ayat 16. Lukas 7, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita. Tuh. Ya, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita. Jadi Yesus disebut nabi besar, ya. Itu sebagai manusia, ya. Sebagai yang diutus Allah, tapi bukan utusan, ya. Edipenyok, Yesus itu diutus Allah, bukan utusan. Edipenyok, edipeyek, ya. Karena pikiranmu tumpul, kamu nggak nyampe pikiranmu, ya. Sebab Allah sendiri yang datang, ya. Yohanes 12 ayat 45, siapa lihat aku, lihat yang mengutus aku. Jadi aku yang diutus Allah adalah aku itu Allah sendiri yang mengutus aku. Ya. Kok nggak logis, Pak? Ya memang kan pikiranmu nggak nyampe di penyok, ya. Ya baik Bapak Ibu Saudara, begitu ya. Jadi mengapa para murid memanggil Yesus itu Tuhan? Yesus dipanggil Tuhan padahal sedang jadi manusia, dalam arti sebagai Allah yang berkarya. Allah yang berkarya itu dalam 5 kali kondisi. Pertama sebagai firman. Pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama Allah, firman adalah Allah. Allah berkarya sebagai firman yang dibikin apa saja, hikmat, kemudian surga dan segala isinya, kemudian bumi purbakala dan samudra raya dan segala sesuatu pendukungnya, ya. Jadi 4 karya Allah sebagai firman. Lalu Allah berkarya sebagai Tuhan Yahweh, itu membentuk bumi, ya toh. Bumi, langit dan segala isinya termasuk manusia, sampai nanti menurunkan agama Yahudi, menurunkan Taurat dan kitab nabi-nabi, itu sebagai Yahweh. Lalu yang ketiga sebagai fisik manusia, ya Yesus itu karya penyelamatan, penebusan manusia berdosa, itu karya ketiga Allah sebagai manusia. Ya cuman sekali-sekalinya itu. Kemudian karya keempat sudah pakai nama Yesus kalau yang manusia itu. Keempat sebagai Yesus kemuliaan, tubuh kemuliaan itu memilih Paulus, kemudian memilih rasul-rasul yang lain, ya toh, kemudian menulis memunculkan kitab Wahyu, itu Yesus sebagai sudah tubuh kemuliaan. Yang terakhir adalah Allah sebagai anak domba. Anak domba itu belum terjadi karyanya, yaitu menyediakan tempat di surga, kemudian nanti rapture atau pengangkatan orang percaya, kemudian Armageddon, kemudian kerajaan 1000 tahun, Gog dan Magog, lenyapnya langit dan bumi, penciptaan langit dan bumi baru, neraka dan diciptakan, surga diturunkan, baru penghakiman terakhir. Itu yang Allah berkarya. Jadi Allah berkarya pernah. Allah itu berkarya pernah disebut firman, pernah disebut Yahweh, lalu disebut Yesus. Nah ini mulai pakai nama ini, Yesus manusia, lalu Yesus kemuliaan, lalu anak domba. Ya, ngerti sampai sini? Ketika Yesus berkarya sebagai manusia disebut Tuhan, sebagai anak domba disebut Tuhan, sebagai Yahweh disebut Tuhan, sebagai firman disebut Tuhan. Tuhan itu Allah yang berkarya. Kalau yang duduk manis di tata surga itu selalu Allah. Hari ini yang duduk manis di tata surga siapa? Tuhan Allah. Namanya siapa? Yesus Kristus. Yang berkarya siapa? Anak domba. Namanya siapa? Yesus Kristus. Edipeyek bingung, edipenyok bingung. Ya. Ngerti? Jadi edipeyek sama edipenyok itu jadi simbol mampet, ya. Ya. Makanya orang mampet petakilan sama HTD, ya. Clear Bapak Ibu Saudara? Apakah Anda masih nggak paham, ya, kenapa murid memanggil Yesus itu Tuhan? Yesus manusia padahal. Pendeta juga nggak ada yang bisa jelasin kayak gini. Oh Tuhan itu Allah yang berkarya toh. Sebagai Allah yang berkarya maka Yesus dipanggil Tuhan.
anak domba itu juga dipanggil Tuhan juga, ya loh. Siapa lagi? Yesus yang tubuh kemuliaan yang udah bangkit dipanggil Tuhan juga. Yahweh dipanggil Tuhan juga, betul. Firman dipanggil Tuhan juga, betul. Ya. Clear? Ya. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Ayo ikut sekolah Alkitab ya, biar bisa ngerti bedanya Tuhan sebagai Allah yang berkarya ya, dengan Tuhan sebagai eksistensi Allah. Kalau eksistensi Allah kan Tuhan itu harus roh. Kalau Allah yang berkarya, Tuhan bisa saja fisik manusia, dan memang pernah menjadi fisik manusia cuma satu kali. Itu dulu, itu sudah berlalu. Ya, ikut sekolah Alkitab biar pinter. Yang mau baptisan setiap hari Minggu di Cibubur, Jakarta. Segala hormat untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya, amin.